Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah minggu lalu kalian sudah melaksanakan ulangan harian, minggu ini kita sudah masuk ke bab terakhir kalian di kelas 12. Tentunya ini pun menjadi bab terakhir dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kalian di jenjang sekolah menengah kejuruan. Ya, langsung saja tidak usah berlama-lama, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai? Silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis, alat tulis, dan juga buku cetak kalian. Perhatikan, simak, dan catat sesuatu yang menurut kalian penting, tanda yang menurut kalian penting, dan jangan sungkan tanyakan apabila ada yang belum mengerti. Bisa melalui WA pribadi, bisa melalui grup, bisa melalui apapun kepada Pak Andi. Ya, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum kita membahas Negara Kesatuan Republik Indonesia secara lebih mendalam, kita harus ingat dulu materi yang dulu kita sudah pelajari. Ada bentuk negara. Bentuk negara kalau saya bagi di sini ada dua. Yang pertama adalah negara kesatuan, yang kedua adalah negara federal. Ya, agar lebih jelas kita bahas lagi ya, biar kalian tidak lupa. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan sering disebut juga dengan negara unitarisme atau suatu negara tunggal. Negara ini hanya terdiri dari satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif, satu badan eksekutif, satu badan yudikatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Jadi negara itu hanya memiliki satu pemerintahan yang sah, ya, dan pemerintahan tersebut mengatur seluruh wilayah negara. Sedangkan yang kedua ada negara federasi. Ada yang masih ingat mungkin negara federasi itu apa? Negara federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana ada beberapa negara bagian yang bekerja sama, kemudian membentuk satu kesatuan yang disebut dengan negara federal, ya. Jadi dalam satu negara itu ada namanya negara bagian. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas negara federasi. Kita hanya fokus membahas terkait negara kesatuan. Karena seperti kalian ketahui, Indonesia juga menggunakan sistem negara kesatuan. Kemudian di dalam sistem negara kesatuan itu dibagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya sentralisasi dan yang kedua namanya adalah desentralisasi. Kita bahas satu-satu, mungkin barangkali kalian lupa. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi itu merupakan pemusatan seluruh kewenangan kepada pemerintah pusat. Jadi seluruh kewenangan di suatu negara itu difokuskan atau dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang kedua ada yang namanya desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh oleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Jadi walaupun ada kekuasaan pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat itu tidak mengatur seluruhnya. Ada kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada daerah-daerah provinsi atau daerah-daerah kabupaten untuk mengurus urusan sendiri daerahnya sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pengertian dari sentralisasi dan juga desentralisasi. Sementara nanti kita juga akan membahas di dalam desentralisasi ada yang namanya istilah otonomi daerah. Ya, pasti kalian masih ingat kan otonomi daerah itu apa? Pemberian wewenang, kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Ya, itu kalian juga harus ingat-ingat ya. Mungkin nanti ketika USBN itu akan keluar.
Kemudian bagaimanakah dengan Indonesia? Kita menggunakan sistem yang mana? Nah, kita bahas kali ini. Indonesia itu merupakan sebuah negara yang menganut sistem kesatuan. Kemudian di dalam sistem negara kesatuan tersebut kita menganut adanya sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini pemerintah pusat itu memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah provinsi atau daerah kabupaten. Namun Indonesia itu negara yang sebetulnya desentralisasinya tidak penuh karena ada beberapa hal yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah karena ini masih dipegang oleh pemerintah pusat seperti di bidang politik luar negeri, kemudian ada di bidang agama, kemudian ada di bidang justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan yang terakhir adalah fiskal nasional. Kenapa kok tidak diserahkan kepada daerah? Karena apabila beberapa bidang ini diserahkan kepada daerah, maka akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa di Indonesia. Itu ya, itu Indonesia. Kita menganut negara kesatuan, sistemnya desentralisasi, mekanismenya otonomi daerah. Kemudian untuk penugasan pada kesempatan minggu ini, silakan kalian cari 5 kelebihan dari konsep negara kesatuan. 5 kelebihan konsep negara kesatuan. Ditulis di buku tulis, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom kelas masing-masing. Kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebetulnya konsep negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah tercermin di dalam rapat BPUPKI dan juga PPKI sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu kalian masih ingat ada beberapa orang yang berpidato dalam sidang BPUPKI. Di antaranya adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo menghendaki negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan paham negara integralistik. Sedangkan Muhammad Yamin juga bersepakat bahwasanya Indonesia itu harus membutuhkan atau harus membentuk suatu negara yang unitarisme dengan wujud negara kita yang tidak lain dan tidak bukan dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan negara kesatuan tujuannya adalah untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Itu waktu perencanaannya. Tapi di dalam pelaksanaannya kemudian Indonesia melaksanakan sidang PPKI dan di dalam sidang PPKI tersebut disepakati dan menetapkan bentuk negara Indonesia adalah sebagai negara kesatuan. Namun di dalam perjalanannya Indonesia pernah menjadi negara federal. Ya, pada saat kalau kalian ingat itu ada Republik Indonesia Serikat, kita pernah berubah konstitusinya menjadi itu dan secara otomatis waktu itu Indonesia menjadi sebuah negara federal. Tapi itu tidak bertahan lama. Kemudian Indonesia kembali lagi konstitusinya menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Indonesia untuk menjadi negara kesatuan itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober. Waktu itu terjadi satu peristiwa yaitu Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan kita merupakan suatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa pemersatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan sejak saat itulah Indonesia itu sebetulnya sudah mendeklarasikan dirinya untuk menjadi sebuah negara kesatuan. Namun, untuk mempertegas Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan perlu adanya dasar hukum yang menjadi tonggak atau dasar dari Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, dasar hukumnya apa saja? Nah, inilah beberapa dasar hukum NKRI merupakan negara kesatuan. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian yang kedua adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 18 ayat 1, kemudian ada pasal 18B ayat 2, pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dan terakhir adalah pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah beberapa dasar hukum bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Baik, itu saja pembelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kebanyakan adalah sejarah tentang persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk penugasan silakan dikumpulkan melalui forum Google Classroom masing-masing, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semoga tetap di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.